ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kajian ilmu komunikasi Islam. Kita masih membahas tentang metode-metode menyampaikan pesan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang al-bayan. Hari ini kita akan belajar tentang al-bayan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kata bayan dalam berbagai macam jenisnya disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Secara bahasa, al-bayan artinya adalah jelas atau terang. Secara bahasa, al-bayan artinya adalah jelas atau terang. Sedangkan menurut istilah, bayan ini artinya adalah menjelaskan tujuan dari orang yang berbicara kepada orang yang mendengar dengan pilihan kata yang paling tepat. Jadi upaya kita untuk mengungkapkan, menyingkap apa yang kita inginkan kepada orang lain sehingga yang tersembunyi menjadi tampil ke permukaan, yang tidak jelas bisa menjadi jelas maksudnya, yang salah bisa diluruskan maknanya. Itulah yang dimaksud dengan al-bayan. Umpamanya Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mengatakan bahwa bayan artinya menjelaskan maksud kepada orang yang mendengar. Jadi al-bayan artinya menjelaskan maksud kepada orang yang mendengar. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam Al-Quran disebutkan kata bayan ini. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. 'Allamal Qur'an, Dia telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Dia telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan Dia telah mengajarkan kepada manusia al-bayan, pandai berbicara, kemampuan untuk menjelaskan. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip dari pendapat Hasan Al-Basri bahwa yang dimaksud dengan al-bayan dalam ayat ini adalah kemampuan untuk mengucapkan dengan baik. Kemampuan untuk mengucapkan dengan baik, mampu membunyikan huruf-huruf dengan baik. Itu al-bayan. Jadi kemampuan untuk mengucapkan dengan baik dan kemampuan untuk membunyikan huruf-huruf dengan baik sehingga jelas apa yang diucapkan, sehingga jelas juga apa yang dimaksud. Pencinta ilmu komunikasi Islam, al-bayan atau kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan jelas, mampu untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud hati, kemudian mampu untuk menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi mudah, sesuatu yang salah menjadi benar kembali. Itu adalah nikmat besar dan merupakan
salah satu di antara rahmat yang sangat besar yang diturunkan oleh Allah kepada setiap manusia. Oleh sebab itulah Allah antar ayat ini dengan pertama menyebutkan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Nah, di antara bentuk kasihnya adalah Dia turunkan kepada manusia Al-Quran, ajarkan kepada manusia Al-Quran, lalu di antara rahmatnya adalah manusia yang diciptakan itu diberikan kemampuan untuk menjelaskan isi hatinya, mengungkapkan keinginannya dengan lidah yang fasih, dengan suara yang jelas, sehingga orang paham apa yang dimaksudkan. Kemudian juga untuk menjelaskan sesuatu yang sulit sehingga menjadi mudah dan faham orang maksudnya. Begitu kemudian juga untuk menjelaskan duduk perkara sesuatu yang sudah carut marut, masalah sudah sangat kusut, lalu ingin dijelaskan kembali duduk perkaranya. Nah, ini menjadi sangat penting di dalam kita berkomunikasi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di antara tugas Rasul hadir ke muka bumi ini adalah untuk memberikan bayan kepada manusia tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau untuk disampaikan kepada umat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi kemampuan dan kefasihan yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang paling fasih, ya, kemampuan untuk menjelaskan yang paling tinggi dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar kamu litubayyina linnas, agar kamu memberikan bayan kepada manusia, agar kamu bisa menerangkan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerlukan penjelasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara tugas Nabi adalah menjelaskan apa maksud daripada Al-Quran tersebut. Lalu tujuan daripada bayan disebutkan oleh Allah apa? Wala'allahum yatafakkarun. Semoga mereka bisa untuk memikirkannya. Jadi kekuatan bayan yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia itu akan melahirkan orang yang mampu berpikir, kemudian merumuskan apa yang dipikirkan itu, kemudian melahirkan karya-karya besar. Nah, itu tujuan bayan, la'allahu yatafakkarun, sehingga mereka nanti bisa untuk mengambil faedah, berpikir untuk mengambil faedah-faedah besar dengan penjelasan tersebut. Nah, kalau orang bingung apa yang kita sampaikan, jangankan untuk mendapatkan faedah, untuk menyimpulkan apa maksud kita saja nggak bisa. Nah, ini memerlukan kemampuan untuk menjelaskan secara baik sehingga orang paham maksud kita, bukan sekedar paham, melahirkan karya-karya besar, inspirasi dari apa yang kita sampaikan. Allah menyatakan wala'allahum yatafakkarun, semoga mereka tafakkur, bisa memanfaatkan fikir mereka untuk melahirkan karya-karya besar dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain surah An-Nahl ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan kami tidak menurunkan
kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan. Jadi di kalangan manusia ada beberapa isu yang terjadi perdebatan. Di antaranya tentang apakah akan terjadi hari kiamat, apakah nanti orang yang mati itu akan bisa dibangkitkan kembali, dan sebagainya. Isu-isu sentral seperti itu tentang akidah yang sudah rusak, ya, yang sudah menyimpang, itu dijelaskan kembali oleh Rasulullah. Nah, kemampuan untuk menjelaskan itu, itulah Al-Quran turun, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi kalau kita melihat bayan ini, ya, bayan ini bisa untuk menghilangkan sengketa, ya, carut marut cara pandang yang berbeda-beda, yang tidak jelas yang ada pada masyarakat, yang mereka itu terjadi silang sengketa, akhirnya menjadi jelas maksudnya. Itu bayan, ya, kemampuan untuk menjelaskan sehingga orang yang berselisih itu menjadi paham dan akhirnya mereka sepakat. Itu kemampuan menjelaskan apa yang dimaksud, dan ini sangat-sangat banyak dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada manusia tentang, ya, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, bagaimana kegembiraan Allah bagi orang yang bertaubat. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk menjelaskannya dengan cara-cara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk orang yang sudah beriman, tadi yang tak beriman, yang mereka berbeda, bersilang pendapat tentang pemahaman tertentu, dijelaskan, mereka paham. Lalu mereka bisa yakin, bagi orang yang beriman bisa menjadi petunjuk dan rahmat untuk mereka. Jadi ini penting sekali bayan dalam kehidupan manusia. Contoh sesuatu yang rumit untuk dijelaskan karena terkait dengan akidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dengan mudah sehingga orang menjadi mudah untuk memahaminya. Contoh, ada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gembira sekali dengan orang yang bertaubat. Ya. Nah, menjelaskan tentang kegembiraan Allah tentang orang yang bertaubat ini kan tidak gampang. Tapi Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang sangat-sangat ringan diterima oleh orang saat itu. Ada orang lagi musafir, pakai onta. Semua barang bawaannya itu dinaikkan dan disimpan di dalam onta, ya, di atas onta. Lalu dalam perjalanan capek, istirahat di bawah pohon, dia beristirahat. Kemudian dia lepaskan ontanya seperti itu. Tiba-tiba ketika bangun dari istirahat, onta sudah nggak ada, lepas pergi kemana nggak tahu. Itu kalau di padang pasir adalah kematian, karena nggak mungkin, nggak ada warung, nggak ada kehidupan di padang pasir itu. Kalau ya perbekalan sudah hilang, nggak ada, mati. Nah, tengah-tengah dia memikirkan nasibnya itu, tiba-tiba onta itu datang, ya, tiba-tiba
onta itu datang. Lalu ketika melihat ontanya dengan segala perbekalannya itu lengkap, saking gembiranya dia itu, dia salah ucap. Ya, dia salah ucap. Ya. Jadi mengucapkan bahwa ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Begitu, sampai saking gembiranya itu, nggak sadar yang diucapkan itu, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Seperti itu. Kata Rasulullah, Allah lebih jauh, lebih gembira dengan taubatnya seseorang daripada orang yang kehilangan onta di tengah padang pasir sampai saking gembiranya itu salah ucap. Nah, itu menggambarkan bagaimana menjelaskan tentang kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dengan sahabatnya. Ketika melihat ada ibu lagi gendong meluk ibunya, meluk anaknya sekuat-kuatnya, apa kata Rasul? Kamu bayangkan nggak kalau si ibu ini melempar anaknya? Kata sahabat, nggak bakalan lah Rasul. Ya, masa ibunya kayak begitu bisa melempar anak? Kata Rasul, Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Nah, itu untuk menjelaskan kemampuan Rasulullah menjelaskan itu membuat banyak hal yang tadinya sulit dijelaskan menjadi enak dan gampang untuk dipahami. Itu kekuatan bayan yang sangat penting dalam kehidupan kita karena banyak hal-hal yang rumit yang harus dijelaskan, banyak hal-hal yang penting untuk kita jelaskan kepada masyarakat, atau ada hal-hal yang salah yang penting untuk dijelaskan ke tengah-tengah masyarakat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam kehidupan sehari-hari, bayan pada hari ini banyak dipakai ya, untuk umpamanya keterangan tentang duduk perkara permasalahan. Umpamanya ada orang memperkarakan, ya, ada orang memperkarakan seseorang, dituduh macam-macam. Ya, ternyata dia tidak seperti itu. Nah, di pengadilan dia membuat keterangan. Nah, keterangan tentang apa yang dia lakukan, bagaimana duduk perkara yang sebenarnya, itu namanya bayan. Ya, penjelasan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang seharusnya itu sangat penting. Namanya bayan waqa'i. Ya, bayan waqa'i, penjelasan tentang perkara yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya, untuk menguatkan, untuk membantah tuduhan dari orang dan untuk menguatkan pernyataan kita bahwa itu tidak benar. Nah, itu namanya bayan waqa'i. Itu menjadi sangat penting. Kemudian juga dalam masalah ekonomi, penjelasan tentang neraca, untung rugi, hak dan kewajiban dari masing-masing anggota dan perusahaan, penjelasan tentang hal itu juga disebut dengan keterangan atau bayan di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, hal-hal seperti ini dalam kita berkomunikasi sangat penting, terutama untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, atau menjelaskan hal-hal yang rumit untuk kita jelaskan menjadi mudah untuk orang pahami, atau mengungkapkan fakta yang tadinya salah untuk kita jelaskan yang sebenarnya. Nah, ini cara komunikasi kita, salah satu di antara metode berkomunikasi, terutama saat kita ingin menjelaskan sesuatu yang rumit, kemudian saat kita ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya, atau menjelaskan perkara yang harus diketahui oleh orang lain dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara dengan mempelajari ini kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama saat kita ingin menjelaskan sesuatu yang ternyata sudah menjadi carut marut di lingkungan, kita ingin menjelaskan dengan sebenar-benarnya
Ini menjadi penting untuk kita sampaikan dengan metode bayan. Nah, di dalam ilmu tafsir, bayan ini juga menjadi penting. Bagaimana menjelaskan Al-Quran sehingga orang menjadi paham maksud daripada Al-Quran. Kemudian bagaimana menjelaskan hadis sehingga orang paham dengan maksud dengan hadis Rasulullah. Bagaimana menjelaskan masalah-masalah agama sehingga orang paham apa sebenarnya duduk perkaranya atau bagaimana menurut pandangan beragama. Jadi mahasiswa menjadi sangat penting untuk belajar bayan dengan sebaik-baiknya, dan semua kita yang belajar ilmu komunikasi Islam juga penting untuk belajar bagaimana segala perkara bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.